sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Great Gap. Dan yang ketiga adalah membahas 3 tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut saya. Yuk kita bahas. Teman-teman semua tahu nggak apa sih pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam? Bagi kita sebagai umat muslim sangat penting untuk mempelajari dan mengetahui tentang sejarah pemikiran ekonomi. Karena dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, kita dapat menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah ekonomi Islam. Dalam Islam, semuanya diatur secara sistematis dan tidak hanya memikirkan bagaimana aktivitas ekonomi yang semata-mata hanya mencari keuntungan. Tetapi, dalam sejarah pemikiran ekonomi, Islam lebih mengutamakan kemaslahatan bersama. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama adalah memahami kontribusi Islam dalam perkembangan ekonomi. Yang kedua, mengerti prinsip-prinsip etika dalam ekonomi. Yang ketiga, menemukan solusi untuk masalah-masalah ekonomi modern. Yang keempat, memahami perkembangan teori-teori ekonomi. Kelima, menjadi kritis terhadap teori-teori ekonomi barat. Keenam, meningkatkan kesadaran sosial. Yang ketujuh, menjadi pekerja sosial yang efektif. 8. Menemukan inspirasi untuk solusi-solusi inovatif. Selanjutnya adalah apa itu Great Gap. Istilah Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Ia mengatakan bahwa analisis ekonomi hanya mulai dari Yunani dan tidak berkembang lagi sampai kemunculan ilmuwan skolaristik Eropa di tangan St. Thomas Aquinas. Namun, teori ini dianggap tidak akurat karena tidak mengakui kontribusi ilmuwan Islam abad pertengahan seperti Abu Yusuf, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain yang telah memberikan sumbangan signifikan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama itu ada Ibnu Taimiyah, yang kedua Al-Ghazali, dan yang ketiga itu ada Abu Yusuf. Yang pertama, kita akan membahas tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan ekonom muslim yang hidup pada abad ke-13. Ia dikenal karena karyanya yang membahas berbagai aspek ekonomi dan keuangan. Pemikirannya sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam, karena ia memahami bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan dalam berusaha dan hak milik yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syariat. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali salah satu kegiatan tersebut secara tegas dilarang oleh syariat. Yang kedua, tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama dan filsuf muslim yang hidup pada abad ke-11. Ia dikenal karena karyanya yang membahas berbagai aspek filsafat dan teologi. Pemikirannya sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam karena ia memahami bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan etika bisnis dalam berbagai aktivitas ekonomi. Yang ketiga itu ada Abu Yusuf.
Ia merupakan seorang ulama dan ekonom muslim yang hidup pada abad ke-8. Ia dikenal karena karyanya yang membahas berbagai aspek perpajakan dan keuangan. Pemikirannya sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam, karena ia memahami bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga membuat karya penting dalam bidang ilmu ekonomi dalam bukunya berjudul Kitab Al-Kharaj yang menjelaskan mengenai mekanisme pasar dan harga. Jadi, dapat kita simpulkan seberapa pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dengan mempelajarinya akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana cara beraktivitas ekonomi dan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mementingkan kemaslahatan